Senjata kimia dan biologi. Senjata kimia pertama kali digunakan pada Perang Dunia I, sekitar pada tahun 1914 hingga 1918, di mana perang gas menimbulkan lebih dari 1 juta korban jiwa di pihak kombatan dalam konflik tersebut dan menewaskan sekitar 90.000 orang. Bertahun-tahun setelah itu, senjata kimia telah digunakan berkali-kali. Berakhirnya Perang Dingin memungkinkan kedua negara tersebut sepakat untuk melarang semua jenis senjata kimia yang dikembangkan selama Perang Dunia I atau generasi pertama dan Perang Dunia Kedua di generasi kedua dan Perang Dingin di generasi ketiga. Senjata kimia adalah senjata yang memanfaatkan sifat racun senyawa kimia untuk membunuh, melukai, atau melumpuhkan musuh. Penggunaan kimia berbeda dengan senjata konvensional dan senjata nuklir, karena efek merusak senjata kimia. Secara perkembangan senjata kimia dapat dibagi dalam beberapa tahap utama. Yang pertama, pada Perang Dunia Pertama, pada tahun 1914 hingga 1918. Penggunaan senjata kimia pertama kali dalam perang besar-besaran dimulai pada 1915 dengan penggunaan gas klorin oleh Jerman di pertempuran Ypres. Ini diikuti oleh penggunaan gas mustard, phosgene, dan senyawa kimia lainnya yang menyebabkan banyak korban jiwa dan cedera. Antara perang 1919 hingga 1939. Setelah Perang Dunia Pertama, Konvensi Jenewa 1925 melarang penggunaan senjata kimia dan biologis dalam konflik bersenjata. Namun beberapa negara masih melakukan penelitian dan perkembangan senjata kimia, termasuk Jepang, yang menggunakan gas mustard dalam invasi ke Cina. Perang Dunia Kedua 1939 sampai 1945. Selama Perang Dunia Kedua, meskipun senjata kimia tidak digunakan secara luas dalam pertempuran besar-besaran, negara seperti Jerman, Jepang, dan Inggris juga mengembangkan dan menyimpan senjata kimia. Ketiadaan penggunaan senjata kimia dalam perang mungkin disebabkan oleh ketegangan dan kemungkinan balasan. Perang Dingin 1947 sampai 1991. Era ini ditandai dengan pengembangan senjata kimia oleh berbagai negara, termasuk Amerika Serikat dan Uni Soviet, dengan fokus pada senjata yang lebih mematikan dan efisien, seperti agen sarin dan VX. Perlombaan senjata ini menambah kekhawatiran global tentang potensi penggunaan senjata kimia. Era pasca Perang Dingin 1991 sampai sekarang. Konvensi Senjata Kimia 1993 yang mulai berlaku pada 1997 melarang pengembangan, produksi, dan penggunaan senjata kimia. Organisasi untuk Larangan Senjata Kimia atau OPCW dibentuk untuk memantau dan memastikan kepatuhan terhadap perjanjian ini. Meskipun demikian, pelanggaran oleh negara-negara tertentu dan kelompok teroris masih menjadi masalah. Dampak senjata kimia. Yang pertama, kematian. Senjata kimia dapat menyebabkan kematian pada hewan dan manusia. 2. Cedera permanen. Senjata kimia dapat menyebabkan cedera permanen pada manusia dan hewan. 3. Hilangnya kinerja sementara. Senjata kimia dapat menyebabkan hilangnya kinerja sementara pada manusia dan hewan. 4. Gangguan sistem saraf. Senjata kimia dapat menyerang sistem saraf dan mengganggu proses mental korban. 5. Luka bakar. Senjata kimia dapat menyebabkan luka bakar yang parah. 6. Gangguan penglihatan dan pernafasan. Senjata kimia dapat mengganggu penglihatan dan pernafasan. 7. Kejang-kejang. Senjata kimia dapat menyebabkan kejang-kejang pada otot dan organ yang mengatur pernafasan. Sejarah biologi. Salah satu penggunaan senjata biologi pertama yang tercatat adalah pada tahun 1347 ketika pasukan Mongol dilaporkan melemparkan mayat-mayat yang terserang wabah melewati tembok ke pelabuhan Kava di Laut Hitam yang sekarang bernama Feodosia yang berada di Ukraina, yang pada waktu itu merupakan pusat perdagangan Genoa di semenanjung Crimea. Beberapa sejarawan
percaya bahwa kapal-kapal dari kota yang terkepung kembali ke Italia dengan membawa wabah, memulai pandemi yang bernama Black Death yang melanda Eropa selama 4 tahun berikutnya dan menewaskan sekitar 25 juta orang, sekitar sepertiga populasi. Pada tahun 1710, tentara Rusia yang melawan pasukan Swedia yang dibrigade di Reval, sekarang bernama Tallinn, Estonia, juga melemparkan mayat-mayat yang terserang wabah ke tembok kota. Pada tahun 1763, pasukan Inggris terkepung di Fort Pitt, yang sekarang bernama Pittsburgh. Selama pemberontakan, Pontiac memberikan selimut terinfeksi virus cacar kepada orang-orang India, sehingga menyebabkan epidemi yang menghancurkan di antara barisan mereka. Senjata biologi dalam bahasa Inggris yaitu biological weapon adalah senjata yang menggunakan patogen seperti bakteri, virus, atau organisme penghasil penyakit lainnya sebagai alat untuk membunuh, melukai, atau melumpuhkan musuh. Dalam pengertian yang lebih luas, senjata biologi tidak hanya berupa organisme patogen, tetapi juga toksin berbahaya yang dihasilkan oleh organisme tertentu. Dalam kenyataannya, senjata biologi tidak hanya menyerang manusia, tetapi juga hewan dan tanaman. Senjata biologi digunakan karena bahayanya yang bersifat laten. Waktu yang dibutuhkan senjata biologis untuk bekerja biasanya sekitar beberapa jam hingga beberapa hari, hingga tidak menimbulkan kecurigaan musuh, hingga kuman-kuman patogen tersebut menyebar dan menginfeksi mereka. Perkembangan senjata biologi dapat diringkas dalam beberapa fase utama. Yang pertama, awal sejarah. Penggunaan kotoran. Di zaman kuno, kotoran hewan atau manusia digunakan untuk meracuni sumur atau makanan musuh. Perang Dunia I, 1914 sampai 1918. Eksperimen awal. Negara-negara mulai meneliti senjata biologi. Meski tidak digunakan secara luas, eksperimen dilakukan dengan patogen seperti antraks dan tularemia. Perang Dunia II, 1939 sampai 1945. Unit 731 Jepang melalui Unit 731 melakukan eksperimen kejam dengan patogen pada manusia di Manchuria. Penelitian Barat. Amerika Serikat dan Inggris juga melakukan penelitian, namun tidak sampai pada penggunaan massal di medan perang. Perang Dingin 1947 hingga 1991. Pengembangan program senjata. Amerika Serikat dan Uni Soviet mengembangkan program senjata biologi besar-besaran, termasuk produksi dan penyimpanan patogen seperti antraks dan botulisme. Keamanan dan telitian. Penelitian dilakukan dengan fokus pada potensi militer dan keamanan nasional. Konvensi Senjata Biologi 1972, Perjanjian Internasional. Konvensi ini melarang pengembangan, produksi, dan penyimpangan senjata biologi, dan mendorong negara-negara untuk menghancurkan stok yang ada. Era modern 1991 sampai sekarang. Bioterorisme. Insiden seperti serangan antraks di Amerika Serikat pada 2001 menunjukkan ancaman bioterorisme. Kemajuan teknologi. Teknologi genetik modern menambahkan tantangan dalam pengawasan senjata biologi. Upaya internasional fokus pada pencegahan, pengawasan, dan penegakan regulasi. Dampak senjata biologi. Yang pertama, membahayakan manusia, hewan, dan tumbuhan. Senjata biologis menyebarkan organisme penyebab penyakit atau racun untuk melukai atau membunuh manusia, hewan, atau tumbuhan. Kedua, menimbulkan kepanikan. Senjata biologis yang sulit dideteksi dapat menimbulkan kepanikan massal. 3. Gangguan sosial politik. Senjata biologis dapat menimbulkan gangguan sosial politik. Yang keempat, kelangkaan sumber pangan. Senjata biologis dapat menyebabkan kelangkaan sumber pangan karena berhentinya faktor produksi pangan. Yang kelima, meningkatnya tindakan kriminalitas. Senjata biologis dapat menyebabkan meningkatnya tindakan kriminalitas seperti penjarahan dan perampokan. Yang keenam, menghancurkan sektor ekonomi dan sosial. Senjata biologis dapat membunuh jutaan manusia dan menghancurkan sektor ekonomi dan sosial.
Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di tugas berikutnya.